Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satya Aryasana Sulistianto, NPM 20323, kelas G. Di video ini, saya ingin mempresentasikan pengantar hukum Indonesia. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai dari materi yang pertama. Materi yang pertama itu ada istilah PHI. PHI adalah kepanjangan dari Pengantar Hukum Indonesia. Ada 3 kata di dalam istilah ini, yakni pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan, yang di dalam bahasa Belanda disebut inleiding, atau di dalam bahasa Inggris disebut introduction. Sedangkan yang dimaksud hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Maka istilah pengantar hukum Indonesia itu sendiri dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Materi yang kedua ada tujuan mempelajari PHI. Adapun tujuan mempelajari PHI di Indonesia agar kita dapat mengetahui tentang 1. Macam-macam hukum di Indonesia, 2. Perbuatan yang diharuskan, dilarang, dan diperboleh menurut hukum di Indonesia, 3. Hak, kewajiban, dan kedudukan bagi setiap orang dalam bermasyarakat dan bernegara menurut hukum di Indonesia. 4. Mengetahui macam-macam lembaga di Indonesia di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif. 5. Mengetahui prosedur di dalam melaksanakan hukum, acara, peradilan, dan prosedur birokrasi dalam bernegara menurut hukum positif di Indonesia. Materi yang ketiga ada perbedaan PHI dan PIH. Perbedaan pertama, keduanya memiliki objek yang berbeda. Kajian PIH lebih ke pengertian dasar dan teori ilmu hukum serta membahas hukum pada umumnya dan tak terbatas pada hukum yang berlaku pada tempat dan negara tertentu, tetapi juga hukum yang berlaku pada tempat dan negara lain pada waktu kapan saja, ius constitutum dan ius constituendum. Sedangkan kajian PHI adalah mempelajari atau menyelidiki hukum yang sedang berlaku, ius constitutum. Perbedaan yang kedua adalah PIH berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang mempelajari hukum secara luas, sedangkan PHI berfungsi untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari hukum yang sedang berlaku. Materi yang keempat tentang pengertian hukum. Pengertian hukum itu sendiri adalah sistem peraturan yang diakui oleh suatu negara atau komunitas tertentu sebagai pengatur tindakan para anggotanya dan yang dapat ditegakkan dengan pengenaan hukuman. Hukum diartikan sebagai sistem aturan negara, kelompok, atau bidang kegiatan tertentu. Hukum juga berarti aturan umum yang menyatakan apa yang selalu terjadi ketika ada kondisi yang sama. Ada juga pengertian hukum oleh para ahli. Hal yang pertama ada Uhrej. Uhrej mengemukakan hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya diikuti oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Hal yang kedua yaitu Muhtar Kusumo-Atmadja. Muhtar Kusumo-Atmadja mengemukakan hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang memelihara ketertiban yang meliputi lembaga dari proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Materi yang kelima
ini ada pengertian tata hukum. Pengertian tata hukum itu sendiri adalah semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dalam negara atau disebut juga ius constitutum. Dan tujuan dibentuknya tata hukum adalah untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dalam negara itu sendiri dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya. Di materi yang ke-6, saya ingin membahas ius constitutum dan ius constituendum. Di bahasan yang pertama ini, saya ingin membahas ius constitutum, hukum yang berlaku di masa sekarang atau hukum yang telah ditetapkan. Ius constitutum merupakan hukum yang dibentuk dan berada dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. Yang kedua, ius constituendum, hukum yang diciptakan atau hukum yang akan datang. Ius constituendum merupakan hukum yang dalam pergaulan hidup negara tetap belum ditetapkan menjadi UU atau ketentuan lain. Materi yang ketujuh ada pengertian sistem hukum. Sistem hukum itu sendiri merupakan seperangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, dan teori pakar. Materi yang ke-8 ada jenis dan karakteristik sistem hukum. Ada beberapa jenis sistem hukum. Yang pertama, sistem Eropa kontinental atau sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis. Yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon, suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan hukum terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Yang ketiga ada sistem hukum adat, yaitu seperangkat norma dan aturan yang berlaku di suatu wilayah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada hukum agama, sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Materi yang ke-9 ada pluralisme hukum. Pluralisme hukum itu sendiri secara umum dapat didefinisikan sebagai situasi di mana dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Materi yang ke-10 ada pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan untuk bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Materi yang ke-11 ada jenis dan contoh sumber hukum. Jenis dan contoh sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum material, yaitu sumber dari mana materi hukum diambil. Contohnya seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, dan hubungan sosial. Yang kedua ada sumber hukum formal, yaitu suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ada beberapa hal yang meliputinya, yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, dan doktrin. Materi yang ke-12 ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum itu sendiri ada beberapa macam, yaitu berdasarkan sumbernya, tempat berlakunya, bentuknya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, dan isinya. Di sini saya pertama ingin membahas berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Dan yang kedua berdasarkan sumbernya. Di sini ada 5 jenis, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Dan yang ketiga berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada 2 jenis, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang tidak memaksa. Yang keempat ada berdasarkan tempat berlakunya. Di sini ada 3 jenis hukum yang berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Yang kelima ada hukum berdasarkan berlakunya. Di sini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan hukum naturale. Yang keenam ada berdasarkan wujudnya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum subjektif dan hukum objektif. Yang ketujuh ada berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya dibagi menjadi 2, yaitu hukum politik dibedakan beberapa jenis, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha, dan hukum internasional. Kedua ada hukum private
atau sipil. Dibagi menjadi dua, hukum perdata dan hukum perniagaan. Dan yang kedelapan, yang terakhir, ada berdasarkan cara mempertahankannya, dibagi menjadi dua juga, yaitu hukum material dan hukum formal.